Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nabila dengan NPM 3020210396 yang akan membahas topik pada mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa ini yaitu mediasi. Berikut presentasi video dari saya. Menurut Pasal 1 Butir 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dan menurut John itu sendiri, mediasi dapat terpenuhi atau dapat didamaikan, tapi tanggung jawab utama yang tercapainya suatu perdamaian itu tetap ada di tangan diri sendiri. Berikut jenis mediasi. Jenis mediasi itu dibagi menjadi dua, yaitu mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan dan mediasi yang dilaksanakan di pengadilan. Mediasi yang dilaksanakan di pengadilan yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mediasi awal litigasi, yang kedua, mediasi dalam litigasi, dan yang ketiga, mediasi dalam tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selanjutnya, manfaat mediasi. Mediasi ini adalah cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik karena tidak hanya memberikan solusi yang adil bagi semua pihak, tetapi juga memperbaiki hubungan antara mereka. Di dalam mediasi, mediator membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa harus melalui pengadilan dan memakan waktu dan biaya. Pada etika mediasi, yaitu ada beberapa contoh kasus yang melakukan prinsip etika mediasi, salah satunya misal seseorang mediator yang memberikan informasi rahasia dari salah satu pihak kepada pihak lain atau mediator yang memihak pada salah satu pihak. Untuk menghindari hal tersebut, seorang mediator harus selalu mengingat prinsip-prinsip etika dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi. Jika ada pelanggaran, maka mediator harus bertanggung jawab atas tindakannya dan meminta maaf kepada kedua belah pihak. Tantangan mediasi. Tantangan dalam mediasi bisa sangat beragam dan memerlukan keterampilan serta pengalaman yang cukup. Beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh seorang mediator adalah konflik yang melibatkan emosi yang kuat, perbedaan budaya atau pandangan hidup yang signifikan, serta ketidakadilan atau ketidakadilan yang dirasakan salah satu pihak. Untuk mengatasi tantangan tersebut, seorang mediator harus mampu mengendalikan emosi dan tetap netral, memahami budaya dan pandangan hidup yang berbeda-beda, serta memastikan bahwa setiap pihak merasa didengar dan dipahami. Di slide ini membahas tentang pengertian mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Meningkatkan keterampilan mediasi. Beberapa tips praktis untuk mengaplikasikan transmediasi adalah dengan menghindari sifat menyalahkan, mencari solusi bersama, dan fokus pada kepentingan bersama. Prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam poin 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang Ketua Majelis Hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksaan pokok perkara menjalankan fungsi mediator. Yang kedua, tahap proses mediasi. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resum perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Yang kedua, proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim. Yang ketiga, mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Dan yang keempat, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan. Yang ketiga, mediasi mencapai kesepakatan. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Yang kedua, jika mediasi diwakili kuasa hukum para pihak, maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang telah dicapai. Yang ketiga, para pihak wajib menghadap kepada majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut. Yang keempat, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Yang kelima, apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, maka harus membuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.